Ada hal di mana manusia dapat dimudahkan dengan peralatan canggih yang sudah tercipta, tetapi terkadang masih ada juga yang mempertahan kebiasaan lamanya dengan dalih supaya lebih menantang gitu. Entah karena memang seperti itu atau memang tidak tahu sebenarnya cara menggunakan alat-alat canggih tersebut. Mari kita putar mixernya dan tonton videonya. Untuk kegiatan pengecoran beton, ada beberapa alat sebagai pendukung dan pemudah pekerjaan pengecoran tersebut. Di antaranya, truk mixer. Truk mixer ada memiliki beragam jenis, namun fungsinya sama, yaitu mengangkut beton dari pabrik semen atau batching plant ke lokasi konstruksi sambil menjaga kon, kon, konsistensi maksudnya. Konsistensi beton agar tetap cair dan tidak mengeras dalam perjalanan dengan cara terus-menerus drumnya diputar atau molennya diputar. Harus diputar ya? Ya iyalah dol, harus diputar. Kalau dibelai-belai nanti lebih mengeras. Di bagian dalam drum yang berbentuk molen ini terdapat pisau atau bilah yang berbentuk spiral yang akan bekerja secara satu arah putaran. Bilah spiral ini cukup besar dan terbilang cukup kuat. Ini berfungsi sebagai pengaduk beton cor. Pengaduk ini akan terus beroperasi selama waktu transportasi menuju ke lokasi pengecoran. Oh, tanya dong, berapa ya kapasitas untuk truk mixer standar? Untuk truk mixer standar itu kurang lebih 7 meter kubik. Tapi terkadang juga banyak kurangnya sih. Bah. Setelah sampai di lokasi, beton tersebut diturunkan dan pekerjaan pengecoran pun bisa dilakukan. Tentunya ini hanya pengecoran yang sifatnya di lokasi yang rendah ataupun rata. Nah, untuk pengecoran di areal lantai 2 ke atas atau di areal yang yang susah dijangkau, bisa menggunakan alat. Alat apa ya? Alat canggul ya? Bukan itu maksudnya dulu, masa cangkul sih. Pasti Anda pernah melihat bentuk dari konkrit pump atau pompa beton di tempat yang sedang melakukan konstruksi bangunan, atau mungkin Anda pernah melihat di tempat penyedia jasa konstruksi yang biasa disewa jasanya. Pompa beton atau konkrit pump adalah alat yang digunakan untuk mendorong hasil cairan beton yang sudah diolah dari mixer truk. Cairan apa beton? Yaitu maksudnya beton yang masih cair, dol. Biasanya konkrit pump digunakan untuk mengecor lempengan beton, lantai basement, lantai atas, atau bisa juga untuk mengecor pondasi dasar yang sulit dijangkau. Intinya adalah konkrit pump digunakan untuk mengerjakan pengecoran yang sulit dilakukan secara manual. Begitu kira-kira Om Dul. Ya Iya, salam. iya, 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 iya. Konkrit pump jenis ini biasanya diperuntukkan untuk bangunan tinggi yang bisa mencapai lantai 4 ke atas, mungkin contohnya seperti gedung, perkantoran, mall, apartemen, dan masih juga banyak lain seperti hotel mungkin, atau bangunan yang memiliki ketinggian 15 meter ke atas. Bar beton atau konkrit presurnya berada di kisaran 8 MPa ataupun 80 bar sampai dengan 400 bar, tergantung daripada tinggi bangunannya. Mari kita lanjut. Di samping alat
dua tadi di atas yang sudah disebutkan, ada juga alat yang namanya konkrit vibrator. Konkrit vibrator ini merupakan alat yang berfungsi untuk menggetarkan beton pada waktu pengecoran agar beton di dalam dapat mengisi seluruh ruangan dan tidak ada rongga-rongga udara di antara tulangan-tulangan beton yang dapat membuat beton keropos. Jadi vibrator untuk beton adalah alat yang digunakan ketika proses pengecoran berlangsung. Kalau ranjang ini bergetar waktu malam Jumat, apakah karena vibrator juga ya? Jia, mbuladul itu mah. Alat ini memiliki fungsi untuk membuat beton yang otomatis hasilkan konstruksi bangunan menjadi kokoh. Secara umum vibrator ini memiliki 3 bagian sentral. Apa saja? Berikut adalah bagian-bagiannya. Pertama, bagian mesin yang digunakan untuk menghasilkan getaran. Yang kedua, selang yang nantinya digunakan menghantarkan getaran dari mesin. Yang ketiga adalah kepala vibrator yang dimasukkan ke dalam beton. Biasanya kepala vibrator ini terbuat dari silinder baja. Untuk ukurannya sendiri ya menyerupai gagang tongkat baseball mungkin. Atau menyerupai apa ya? Udah. Nggak usah kemana-mana ya pikirannya. Secara umum, mesin vibrator hadir dengan 3 jenis getaran. Untuk getaran yang pertama adalah getaran profil sinus sapuan. Lalu yang kedua adalah getaran acak. Sedangkan yang ketiga adalah getaran disintetis kejutan. Apa tuh maksudnya? Gak ngerti. Sama Dul, gua juga nggak ngerti. Konkrit vibrator intinya itu membuat beton menjadi lebih padat, mengeluarkan udara yang terjebak di dalam campuran beton, dan juga mencegah beton menjadi keropos. Itulah alat ketiga sebagai pelengkap pekerjaan pengecoran. Berikut yang keempat adalah alat yang dinamai trowel beton. Mesin trowel beton yang berbentuk helikopter terbalik merupakan alat yang digunakan dalam proses finishing lantai beton. Alat tersebut beroperasi dengan roda berputar, menggunakan bensin tentunya. Bahan bakarnya yaitu pakai bensin. Bagian bawah adalah alat roskam besi yang berguna untuk memoles beton supaya rata. Polesan beton yang didapat dikerjakan oleh mesin ini adalah beton segar, bukan beton yang sudah jadi. Maksudnya, pekerjaan finish trowel beton dilakukan setelah beton telah dicurah selama kurang lebih 3-4 jam. Apabila terlalu basah, maka akan sulit juga dikerjakan. Apalagi sudah mengering, sudah tidak bisa diapa-apakan. Tahap-tahap pekerjaan finishing beton dimulai sejak beton dicurah ke permukaan dan selanjutnya yaitu pertama melakukan perataan dengan alat roskam kayu biasa, lalu didiamkan terlebih dahulu hingga 3-4 jam. Kemudian setelah itu barulah digunakan mesin hingga permukaan rata dan rapi. Apabila ada permukaan yang belum rata, maka pekerja dapat menambahkan sedikit permukaan dengan beton yang ada di sekitarnya hingga kemudian rata dan mulai halus. Langkah terakhir adalah barulah melakukan poles manual oleh tim kerja menggunakan roskam besi atau kayu sehingga menjadikan permukaan itu lebih halus. Langkah ini biasanya memakan waktu lebih lama hingga 2-3 kali polesan. Apalagi kalau ada kendala seperti ini ya akan lebih lama lagi. Begitulah langkah-langkah pekerjaan pengecoran.